Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah riset pemasaran yang berjudul Pengaruh Customer Relationship Marketing terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh citra merek pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya. Perkenalkan, saya Angelika Kristi dan rekan saya Rinto Arif Nugroho dan juga Rizky Yuda Permana Rosadi. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan dari penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka penelitian, dan yang terakhir metode penelitian. Kita masuk ke dalam latar belakang penelitian. Saat ini kita sedang dalam era globalisasi di mana sektor ekonomi harus melalui perkembangan yang cukup cepat. Itu membuat persaingan di dunia bisnis, khususnya Indonesia, sangat luar biasa. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan internet, sekarang didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan internet. Salah satunya munculnya situs penjualan online menurut Yuliati et al. Tahun 2021. Lalu menurut hasil laporan dari We Are Social tahun 2021 juga, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 202,6 juta, meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya. Jumlah pengguna internet Indonesia yang tinggi dalam kegiatan perdagangan ekonomi menawarkan potensi besar untuk pengembangan perdagangan online menurut Hanif dan Martini tahun 2018. Dengan pertumbuhan yang meningkat 88,1% dari pengguna internet di Indonesia berbelanja online. Hubungan pelanggan dapat dibangun melalui komunikasi digital yang baik supaya kepuasan pelanggan ini tetap terjaga sehingga terbangun loyalitas pelanggan. Loyalitas merupakan kelanjutan dari kepuasan pelanggan menurut We Are Social tahun 2021. E-commerce merupakan salah satu hasil adopsi penggunaan internet pengusaha untuk menjalankan usahanya. Peningkatan penggunaan internet menimbulkan peluang bagi e-commerce untuk memasarkan produknya, menurut Azizah et al. Tahun 2021. Lalu, menurut data web retailer, Shopee merupakan situs jual beli online yang menarik pengunjung terbanyak di Asia Tenggara. E-commerce yang berkantor pusat di Singapura melihat ada sekitar 342,8 juta pengunjung dalam satu bulan, menurut Elmen tahun 2021. Customer Relationship Marketing adalah salah satu program pemasaran jangka panjang yang ditunjukkan untuk mengembangkan serta memelihara hubungan antara bisnis dan pelanggan mereka, menurut Wardoyo et al. Tahun 2022. Pemasaran relasional bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari membangun, memelihara, serta meningkatkan hubungan dengan mitra-mitra dan para pelanggan untuk mencapai tujuan dari seluruh pihak yang terlibat, menurut Wardoyo et al. Tahun 2022. Untuk dapat dikenali oleh pelanggan, dalam loyalitas pelanggan haruslah mempunyai citra merek, di mana merek ini memiliki peran sebagai suatu pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Hal ini ditentukan memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengingat produk apa saja yang tersebar di pasaran. Citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya, menurut Widya Waswara dan Sutopo tahun 2017. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, apakah customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya? Yang kedua, apakah customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap citra merek pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya? Yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya? Dan yang terakhir, keempat, apakah citra merek memediasi pengaruh customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Angel. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuda Permana Rusadi dengan NIM 51121911049. Di sini saya akan memaparkan maksud dan tujuan dari penelitian kami. Yang pertama adalah maksud penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara kualitas layanan, customer relationship, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan pada marketplace Shopee di Bandung Raya. Sebagaimana yang dipedomani oleh konseptual berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Windiari dan Jumarno pada tahun 2021. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis customer relationship marketing yang berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada marketplace Shopee di Bandung Raya. Yang kedua, untuk menganalisis customer relationship marketing yang berpengaruh positif juga terhadap citra merek pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya. Yang ketiga, untuk menganalisis citra merek yang berpengaruh positif juga terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya. Yang keempat adalah citra merek yang memediasi pengaruh customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegunaan penelitian ini. Yang pertama adalah ada kegunaan akademis, yaitu yang diharapkan akan menjadi landasan dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran, pengetahuan, dan memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai customer relationship marketing, loyalitas pelanggan, dan citra merek yang dikembangkan oleh model konseptual Windiari dan Jumarno. Sejauh ini, model yang dikembangkan Windiari dan Jumarno memfokuskan objek penelitian pada bidang pendidikan. Selain itu, bisa menjadi evaluasi dan menjadi sebuah nilai tambah dalam bidang pendidikan juga. Sementara, penelitian ini juga dibatasi oleh karakteristik konsumen yang potensial pengguna marketplace Shopee di Bandung Raya. Sehingga masih banyak juga kesempatan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian berdasarkan model konseptual dengan lokus dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada kegunaan praktis, yaitu menurut WR Sosial tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2021 sebanyak 202,6 juta atau meningkat 15,5% dari 2020. Dengan pertumbuhan internet oleh pengguna media sosial, Indonesia yang mencapai 170 juta pada tahun 2021, yaitu 61,8% dari total populasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pelaku usaha yang menggunakan media marketplace Shopee yang sebagai memediasi pemasaran yang saat ini sangat penting untuk membesarkan citra merek dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, para praktisi dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sehingga memiliki pengetahuan tentang pengaruh customer relationship terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi selanjutnya. Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan apakah customer relationship marketing perlu mendapat perhatian yang lebih dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan melalui citra merek di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rinto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Arif Nugroho dengan NIM 51121911043. Selanjutnya saya akan membahas kerangka pemikiran dari penelitian yang kami teliti. Penelitian ini merupakan adaptasi dari model penelitian yang dikembangkan oleh Windiari dan Jumarno 2021 dan Widoatmojo 2022.
Selanjutnya, menurut Ciptono 2014, Customer Relationship Marketing merupakan upaya pengembangan relasi yang berkesinambungan dengan para pelanggan atau konsumen dalam kaitannya dengan serangkaian produk dan jasa. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller 2016, citra merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller 2016, loyalitas pelanggan merupakan suatu komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk atau layanan yang disukainya di masa yang akan datang. Meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan penalaran deduktif. Tujuan penelitiannya untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan data primer, strategi survei, pengumpulan data, kuesioner online. Waktu yang digunakan cross-sectional atau one-shot study, menggunakan skala Likert. Lokus penelitiannya adalah Bandung Raya. Selanjutnya, teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang termasuk dalam non-probability sampling. Karakteristiknya pria dan wanita usia 18-25 dan pria wanita usia 26-40 tahun. Pengguna marketplace di Shopee di Bandung Raya yang pernah memakai marketplace Shopee minimal 1 kali. Selanjutnya untuk pengolahan data, yang pertama pengkodean data, yang kedua entry data, yang ketiga pengeditan data, yang keempat transformasi data. Untuk uji asumsi klasiknya menggunakan uji normalitas data, yang kedua uji multikolinialitas, yang ketiga uji heteroskedasitas. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama regresi sederhana, kedua regresi berganda, ketiga uji Sobel, yang ketiga perhitungan nilai T. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama terdapat uji validitas dan reliabilitas dari Customer Relationship Marketing. Pada tiap-tiap pernyataan memiliki nilai uji validitas lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,306 yang menyatakan bahwa Customer Relationship Marketing memiliki data yang valid. Lalu untuk uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,645 lebih besar dari 0,6. Hal ini bisa dinyatakan bahwa variabel Customer Relationship Marketing yang reliable. Lalu yang kedua terdapat uji validitas dan reliabilitas dari citra merek. Pada tiap-tiap pernyataan memiliki nilai uji validitas lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,306 yang menyatakan bahwa citra merek memiliki data yang valid. Lalu untuk uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,815 lebih besar dari 0,6. Hal ini bisa dinyatakan bahwa variabel citra merek yang reliable. Yang ketiga, terdapat uji validitas dan reliabilitas dari loyalitas pelanggan. Pada tiap-tiap pernyataan memiliki nilai uji validitas lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,306 yang menyatakan bahwa loyalitas pelanggan memiliki data yang valid. Lalu untuk uji reliabilitas memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,663 lebih besar dari 0,6. Hal ini bisa dinyatakan bahwa variabel loyalitas pelanggan yang reliable. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil uji asumsi klasik. Selanjutnya ada uji normalitas. Dari persamaan yang pertama, pengaruh customer relationship marketing terhadap citra merek didapatkan hasil nilai yang signifikan sebesar 0,384 lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian ada uji normalitas dari persamaan kedua, pengaruh customer relationship marketing dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan yang didapatkan hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,115
lebih besar dari 0,05 yang berarti data pendistribusiannya normal. Selanjutnya ada uji multikolineritas. Untuk uji ini, dari persamaan yang pertama, pengaruh customer relationship marketing terhadap citra merek didapatkan dengan hasil nilai toleransi sebesar 1000 lebih besar dari 0,1 yang berarti data ini terbebas dari adanya gejala multikolineritas. Kemudian selanjutnya ada persamaan dari kedua pengaruh customer relationship marketing dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan yang didapatkan dengan nilai yang signifikan sebesar 1,167 lebih besar dari 0,1 yang berarti data ini terbebas dari adanya gejala multikolineritas. Kemudian di sini ada uji heterokedasitas, yaitu persamaan yang pertama, pengaruh customer relationship marketing terhadap citra merek didapatkan hasil dengan nilai yang signifikan sebesar 0,062 lebih besar dari 0,05 yang berarti data ini terbebas dari uji heterokedasitas. Selanjutnya yang kedua ada persamaan customer relationship marketing dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan yang didapatkan hasilnya dengan tiap variabel memiliki signifikan yang lebih besar dari 0,05 yang berarti data ini terbebas dari adanya heterokedasitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah hasil uji regresi. Yang pertama ada hasil analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap citra merek dapat dinilai dari nilai koefisien B sebesar 0,434 yang juga didukung oleh nilai T hitung sebesar 4,965 di mana lebih besar dari T tabel sebesar 1,65521. Setiap peningkatan satuan customer relationship marketing dapat mendorong adanya peningkatan 0,434 satuan citra merek. Baik, selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa customer relationship marketing dan citra merek positif secara signifikan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dapat dilihat dari hasil koefisien B variabel CRM sebesar 0,404 yang juga didukung oleh nilai T hitung sebesar 4,040 di mana lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,65529. Sementara itu, citra merek secara signifikan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,490 yang juga didukung oleh nilai T hitung sebesar 5,627 di mana lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,65529. Setiap peningkatan satuan customer relationship marketing dapat didorong dengan adanya peningkatan 0,404 satuan loyalitas pelanggan. Dan setiap peningkatan satuan citra merek dapat didorong adanya peningkatan 0,490 satuan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya adalah hasil uji Sobel. Hasil uji peran citra merek dalam memediasi pengaruh customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan uji Sobel diperoleh nilai T hitung citra merek yang memediasi pengaruh customer relationship marketing sebesar 3,7343344 yang lebih besar dari nilai T tabel 1,97623. Dengan demikian citra merek memediasi pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. Hipotesis yang pertama, hubungan antara customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai T hitung sebesar 4,040 lebih besar dari T tabel sebesar 1,65529 dapat disimpulkan bahwa H0 berhasil ditolak. Yang artinya bahwa variabel customer relationship marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah hipotesis kedua,
hubungan antara customer relationship marketing terhadap citra merek dengan nilai T hitung sebesar 4,965 lebih besar dari T tabel sebesar 1,65521 dapat disimpulkan bahwa H0 berhasil ditolak, yang artinya variabel CRM berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Selanjutnya adalah hipotesis ketiga, hubungan antara citra merek terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai T hitung sebesar 4,965 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,65529 dapat disimpulkan bahwa H0 berhasil ditolak, yang artinya variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, hipotesis keempat, hubungan antara customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh citra merek dengan nilai T hitung sebesar 3,7343344 lebih besar dari T tabel sebesar 1,97623. Dapat disimpulkan bahwa H0 berhasil ditolak, yang artinya variabel citra merek memediasi customer relationship marketing terhadap loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya adalah simpulan dan saran. Penelitian ini dipedomani oleh model konseptual Windiari dan Jumarno 2021, akan tetapi berbeda dalam hal instrumen penelitian, objek penelitian sebagai pembeda dari objek yang dinilai. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, hanya menggunakan karakteristik sampel yang rentang usianya 18 sampai 40 tahun, sehingga belum menganalisa pasar secara menyeluruh. Oleh karena itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara lebih spesifik. Kemudian pada tahap teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling, yang artinya hanya orang-orang dengan karakteristik khusus yang dapat mengisi kuesioner peneliti yang dapat mengisi tujuan penelitian. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hasil analisis regresi dan uji Sobel, di mana kelemahan dari analisis regresi kemungkinan terjadi multikolinearitas pada variabel bebas atau variabel tidak bebas. Sehingga peneliti selanjutnya disarankan menggunakan teknik SIM karena dapat mengatasi masalah ketidaknormalan distribusi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam masa pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.